Tahukah kamu, seorang ulama besar yang ilmunya dipelajari di universitas top Eropa ternyata bangkit karena dirampok. Ya, kamu tidak salah dengar. Ini bukan sejarah Imam Al-Ghazali yang biasa kamu dengar. Hari ini, kita bongkar bagaimana seorang pria sendirian menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran absolut. Tonton sampai habis untuk tahu senjata rahasia terbesarnya. Di balik waktu, jejak itu masih hidup. Susur sejarah menembus waktu yang terarah, menggali jejak, membuka kisah, menghidupkan peradaban yang megah. Bayangkan, 900 tahun yang lalu, dunia Islam sedang kritis. Bukan karena musuh dari luar, tapi pembusukan dari dalam. Aliran Batiniyah diam-diam menghancurkan iman masyarakat. Pemimpin mereka, Hasan As-Sabbah, mencuci atak orang awam. Mereka menciptakan pasukan pembunuh bayaran. Sangat mematikan. Penguasa dibunuh. Dunia butuh pahlawan jenius. Disinilah awal biografi Al-Ghazali bermula, di kota Tus, Iran. Setelah 5 tahun belajar keras, ia dicegat perampok di jalan pulang. Semua buku catatannya dirampas. Ghazali memohon, "Ambil hartaku, tapi kembalikan catatanku." Ketua perampok menertawakannya. "Kamu bilang punya ilmu. Ilmumu cuma ada di kertas, bukan di otakmu." Ghazali tersentak. Tamparan keras ini mengubah hidupnya. Dalam 3 tahun, ia hafal setiap huruf dari catatannya, tanpa tersisa. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah kecerdasannya terpantau oleh penguasa agung Kekaisaran Seljuk. Ghazali diundang ke Baghdad. Di usia sangat muda, ia diangkat jadi rektor Universitas Al-Nizamiyah. Disinilah konflik utama pecah. Sejarah Imam Al-Ghazali memasuki fase berdarah. Hasan As-Sabbah dan pengikutnya makin beringas. Mereka memakai filsafat Yunani untuk menanamkan keraguan pada umat Islam. Apa yang dilakukan Al-Ghazali? Mengangkat pedang? Tidak. Ia melawan filsafat dengan filsafat. Ia pelajari pemikiran Aristoteles dan Plato sampai tuntas. Lalu ia tulis buku Tahafut Al-Falasifah atau Kerancuan Para Filsuf. Ia telanjangi kesambungan filsuf yang merasa paling benar. Ia pukul jatuh argumen musuh dengan logika mereka sendiri. Dunia intelektual gempar. Tapi itu belum seberapa. Setelah menghancurkan argumen aliran Batiniyah, apakah ia puas? Ternyata belum. Umat terlanjur hancur hatinya. Ghazali sadar, menang debat tak bisa mengobati jiwa yang sakit. Secara mengejutkan, ia tinggalkan jabatan bergengsinya. Ia menyendiri, bertualang mencari kedamaian batin. Dari perenungan sunyi ini, lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini membangun ulang fondasi spiritual umat Islam. Seorang ulama besar bahkan bersumpah, andai semua ilmu hilang, Ihya Ulumuddin cukup untuk mengembalikannya. Keberhasilannya ini memberinya gelar Hujjatul Islam atau Sang Pembela Islam. Ia membuktikan pena lebih tajam dari pedang asasin manapun. Ia wafat pada tahun 1111, menyambut ajal semanis menyambut pulang ke rumah. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe Susur Sejarah dan klik loncengnya. Di Susur Sejarah, kita akan terus menggali kisah-kisah yang terlupakan. Tulis di komentar, tokoh pahlawan sejarah mana yang ingin kamu dengar berikutnya. Klik video di layar untuk kisah seru lainnya. Menggali jejak, membuka kisah, menghidupkan peradaban yang megah.